Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang turunan numerik pada mata kuliah metode numerik. Beberapa hal yang akan kita bahas, pertama adalah pendahuluan, lalu hampiran selisih maju, selisih mundur, serta selisih tengah. Kita lanjutkan dengan turunan dengan deret Taylor, turunan dengan polinom interpolasi, dan terakhir analisis galat. Kita mulai dari pendahuluan. Setiap mahasiswa yang pernah mengambil mata kuliah kalkulus tentu masih ingat dengan turunan fungsi yang didefinisikan sebagai berikut. Limit H mendekati 0, fx plus H min fx per H. Nah, ini ya. Pasti kalian yang sudah mengambil mata kuliah matematika dasar maupun kalkulus, di SMA juga pernah belajar ini definisi dari turunan, yaitu limit H mendekati 0, fx plus H min fx sama dengan fx plus H min fx per H. Nah, ini ya definisi dari turunan yang sudah kalian pelajari dulu di SMA maupun di mata kuliah kalkulus dan matematika dasar. Seringkali fungsi fx tidak diketahui secara eksplisit, tetapi kita hanya memiliki beberapa titik saja. Nah, jadi kita sudah punya definisi ini, tapi yang jadi masalah, nanti fungsinya itu tidak diketahui secara eksplisit seperti apa. Tetapi cuma datanya saja ya, misalkan di X sama dengan 1 nilainya berapa, X sama dengan 2 nilainya berapa. Jadi cuma berupa data. Pada kasus seperti ini kita tidak dapat menemukan turunan fungsi secara analitik. Ya, tidak bisa, kan fungsinya saja tidak terdefinisi, tidak kita ketahui. Ya, maka kita tidak bisa mencari turunan secara analitiknya. Sebaliknya, pada kasus lain, meskipun fungsi fx diketahui secara eksplisit, tetapi bentuknya rumit, sehingga penentuan fungsi turunannya tidaklah mudah. Ya, jadi walaupun nanti diketahui fungsinya secara eksplisit, nah bisa jadi kita tetap susah menturunkannya ya, karena dia bentuknya sangat kompleks. Nah, contohnya sebagai berikut. Ya, fx sama dengan akar cos 2x kuadrat plus x tan 3x per sin x plus e pangkat x min 2x per cos x. Nah, tentu ini sangat susah ya untuk mencari turunannya. Kalau secara analitik, kalau kita gunakan definisi kita, pakai limit H mendekati 0, fx plus H min fx per H. Atau persamaan yang kedua, x kali e pangkat 2x plus 2 ln 4e kuadrat. Tentu ini akan sangat susah untuk menurunkannya. Maka kita sangat membutuhkan turunan numerik. Ya, tadi kasusnya fungsinya tidak diketahui, tapi berupa titik-titiknya, atau fungsi yang sangat kompleks. Oke, sekarang bagaimana persoalan turunan numerik? Persoalan turunan numerik ialah menentukan hampiran nilai turunan fungsi f yang diberikan pada tabel. Nah, jadi kata kuncinya nanti kita akan menentukan turunan tapi dalam bentuk tabel. Walaupun dia nanti misalkan fungsinya sudah diketahui, nah fungsinya tadi kita cacah dulu ya, kita cacah ke nilai dalam bentuk tabel. Dia harus dalam bentuk tabel. Meskipun metode numerik untuk menghitung turunan fungsi tersedia, tetapi perhitungan turunan sedapat mungkin dihindari. Alasannya nilai turunan numerik umumnya kurang teliti dibandingkan dengan nilai fungsinya. Nah, jadi sebisa mungkin sebenarnya turunan numerik itu dihindari. Kenapa? Karena galatnya sebenarnya cukup besar ya. Nanti bisa kita bahas detail di analisis galat. Ternyata galat untuk turunan itu cukup besar. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan fungsinya itu masih bisa kita turunkan secara analitik, ya kita turunkan analitik. Akan tetapi kalau sudah tidak bisa diturunkan secara analitik maupun dia hanya berupa data, ya mau nggak mau kita harus menggunakan turunan numerik. Dalam kenyataannya, turunan adalah limit dari hasil bagi selisih. Ya, kita lihat definisi kita tadi, limit H mendekati 0,
ya, terus fx plus h min fx. Nah, itu kan selisih dari nilai fungsinya kan? Selisih dari nilai y-nya dibagi dengan h. H itu selisih dari x-nya. Yaitu pengurangan dua buah nilai yang besar, ya, pengurangan dua buah nilai yang besar, fx plus h min fx, dan membaginya dengan bilangan yang kecil, yaitu h. Artinya h-nya kita bagi mendekati 0, ya kan? Kalau fx plus h min fx itu bisa jadi dia dua buah fungsi yang besar. Kita bagi dengan fungsi yang sangat kecil. Pembagian ini dapat menghasilkan turunan dengan galat yang besar. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya dulu di analisis galat bagian awal. Bahwa analisis galat galat itu salah satunya muncul besar jika kita membagi dengan bilangan yang sangat kecil. Itu mengakibatkan galatnya besar. Oke, lagi pula jika fungsi f dihampiri oleh polinom interpolasi P, selisih nilai fungsi mungkin kecil tetapi turunannya boleh jadi sangat berbeda dengan nilai turunan sejatinya. Nah, ini ya catatan juga. Misalkan ya, tadi kita dekati dengan polinom interpolasi, baru kita turunkan, nah bisa jadi ini skalatnya juga masih sangat besar karena fungsi yang kita dekati dengan fungsi realnya itu cukup berbeda. Hal ini masuk akal sebab turunan numerik bersifat halus dan ini berlawanan dengan integrasi numerik yang banyak dipengaruhi oleh ketidaktelitian nilai fungsi. Karena integrasi pada dasarnya adalah proses penghalusan. Jadi berbeda dengan integral ya. Kalau integral itu galatnya relatif lebih kecil daripada turunan. Ya, ini persoalan penturunan numerik. Nah, sekarang ada 3 pendekatan untuk menghitung turunan numerik. Misalkan di sini diberikan nilai-nilai, yaitu di X, nilai X di X0 min H, ya, di X0 min H, di X0 dan X0 plus H, serta nilai fungsi untuk nilai X tersebut. Ya, jadi kita modalnya memiliki 3 buah titik ya, di X0 min H, X0 dan X0 plus H. Dan nilainya. Dalam hal ini berarti X min 1, F1, X0, F0, dan X1, F1. Dalam hal ini, X min 1 itu artinya X0 min H, dan X1 sama dengan X0 plus H. Jadi nanti, dan seterusnya, nanti untuk menyederhanakan penulisan, X0 min H itu cukup kita tulis dengan X min 1. Ya, X min 1. Lalu X0 plus H itu kita tulis dengan F1. X0 kita tulis dengan X0. Ya. Sekarang kalau F, ya, F yang disubstitusikan dengan X0 min H. Nah, itu kita tuliskan F min 1. Nah, ini F min 1. Lalu F yang kita substitusikan dengan X0 plus H, kita tuliskan F1. Oke, sekarang terdapat 3 pendekatan dalam menghitung F aksen di X0. Yang pertama adalah hampiran selisih maju atau forward difference approximation. Ya, forward difference atau selisih maju. Oke, rumusnya seperti ini. F aksen X0 sama dengan F X0 plus H min Fx0 per H. Nah, jadi ya kita punya nilai fungsi di X0 plus H, ya, kita kurangi dengan Fx0 di sebelumnya dibagi dengan H. Atau bisa kita tulis jadi F1 min F0 dibagi dengan H. Yang kedua, selisih mundur atau backward difference approximation. F aksen X0 sama dengan Fx0 min Fx0 min H per H, atau bisa kita tulis dari F0 min F1 per H. Jadi kita katakan selisih mundur ya, karena mundur yang dipakai X0 dan titik sebelumnya ya, X0 dan titik sebelumnya yaitu X0 min H per H ya. Atau kita tulis jadi Fx0 min F0 min F1 per H. Yang ketiga ada H
hampiran selisih pusat ya. Selisih pusat itu central difference approximation. F aksen X0 sama dengan Fx0 plus H min Fx0 min H per 2H. Jadi dia di tengah-tengah. X0 itu sebagai tengah-tengahnya. Kita pakai sebelumnya, yaitu X0 min H, dan kita pakai setelahnya juga X0 plus H. Maka ini kita katakan sebagai central difference atau selisih pusat, yaitu F1 min F min 1 dibagi dengan 2H. Oke, berikut kalau penjelasan secara geometrisnya ya, secara geometris. Pertama yang selisih maju. Ya, selisih maju itu kita punya X0 ya. Dan X1. X1 itu kan setelahnya ya. Nah, terus kita punya Fx0 atau di sini berarti Y0 ya. Dan setelahnya itu Y1. Oke. Kalian masih ingat dulu definisi dari turunan itu sebenarnya sama aja persamaan garis singgung atau gradien garis singgung ya, gradien garis singgung. Jadi kita sebenarnya mencari kemiringan ya, mencari kemiringan dari garis ini. Nah, kita dekati kalau selisih maju itu dengan Y1. Nah, jadi yang setelahnya dikurangi dengan Y0 atau ini F1 min F0 sama aja ya per X1 min X0. Nah, ini kalau selisih maju. Ya. Ini karena X1 min X0 itu merupakan lebarnya H, gitu ya, lebarnya H, maka ini kita bisa tulis jadi F1 min F0 dibagi dengan H. Nah, ini ya rumus untuk selisih maju. Lalu untuk selisih mundur, nah, selisih mundur itu kita pakai sebelumnya. Nah, maka X0 sebelumnya X1, nah, terus nilainya Y-1 dan Y0. Oke, ini untuk selisih mundur ya. Jadi kalau kita cari kemiringan garis ini ya, kemiringan dari garis singgung ini kita dekati dengan Y0 ya, Y0 dikurangi dengan Y-1 ya dibagi dengan X0 min X1 ya. Nah, kan seperti itu. Jadi selisih Y kita bagi dengan selisih X. Ini bisa kita tulis jadi F0 min F min 1 dibagi dengan H. Nah, inilah selisih mundur. Jadi kita gunakan titik sebelumnya. Oke, selanjutnya ada selisih tengah ya. Nah, kalau selisih tengah itu X0 itu sebagai tengah-tengahnya. Maka kita gunakan nilai X-1 dan X1. Ini X1 ya, nggak ada minusnya. Oke, berarti berapa kemiringannya? Kemiringannya berarti Y0 ya, Y0 dikurangi dengan bukan Y0 ya, berarti ini Y1 ini. Maaf, ini Y1. Ini Y-1. Berarti ini Y1 ya. Ini Y1 kita kurangi dengan Y-1 ya dibagi dengan X1 dikurangi dengan X-1. Ini X1 ya, ada minusnya. Gitu. Nah, Y1 itu sama dengan apa? F1. Nah, ini sama dikurangi dengan F-1 dibagi. Nah, ini selisihnya berapa antara X1 dengan X-1 kan 2H ya, maka ini 2H. Nah, inilah rumus untuk hampiran selisih pusat. Selanjutnya, rumus-rumus turunan numerik untuk ketiga pendekatan tersebut dapat diturunkan dengan dua cara, yaitu dengan bantuan Dirac-Taylor, dengan hampiran polinom interpolasi, dan kedua cara tersebut menghasilkan rumus yang sama. Nah, itu ya. Jadi nanti lebih lanjut turunan turunan baik selisih maju, selisih mundur maupun selisih pusat itu bisa kita turunkan dari Dirac-Taylor dan polinom interpolasi. Ya, polinom interpolasi yang sudah kalian pelajari di bab sebelumnya. Nah, nanti akan menghasilkan rumus yang sama. Kenapa kita butuh bantuan Dirac-Taylor dan polinom interpolasi? Karena nanti kita gunakan untuk
mencari untuk turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat gitu ya. Kalau ini tadi kan baru turunan pertama. Turunan pertama bisa kita visualisasikan dari gambar gitu ya. Oh, kemiringannya, kemiringan garis singgung, berarti tinggal delta Y dibagi delta X. Bisa kita lihat dari gambar. Tapi bagaimana untuk turunan kedua, turunan ketiga tentu tidak mudah kalau kita menggunakan gambar. Maka kita perlu bantuan Dirac-Taylor maupun polinom interpolasi untuk menurunkan ya, menurunkan untuk turunan kedua, turunan ketiga dan seterusnya. Oke, kita mulai sekarang dari yang Dirac-Taylor dulu. Kita mulai dari bagaimana menurunkan rumus-rumus turunan itu menggunakan Dirac-Taylor. Penurunan rumus turunan dengan Dirac-Taylor. Misalkan diberikan titik xi, fi, i dari 0 sampai ke n, ya, yang dalam hal ini xi sama dengan x0 plus i plus h, i kali h, dan fi sama dengan fxi. Nah, kita ingin menghitung nilai f aksen x yang dalam hal ini x sama dengan x0 plus sh, S di R dengan ketiga pendekatan yang disebut di atas, yaitu maju, mundur, dan pusat. Oke, kita mulai dulu dari hampiran selisih maju. Pertama, uraikan fxi. Fxi di sekitar xi menggunakan Dirac-Taylor. Oke, coba ini kita jabarkan ya. Kalian masih ingat bagaimana jabaran dari Dirac-Taylor? Nah, ini sudah pernah kita bahas ya di awal bab ini. Nah, ada Dirac-Taylor ya, nilai fx di sekitar x0. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya dulu di awal bab ini. Saya tuliskan lagi. Kalau Dirac-Taylor fx di sekitar x0 itu bisa kita tuliskan fx sama dengan fx0 ya kan, ditambah dengan x min x0 per 1 faktorial dikali f aksen x0. Nah, ini yang pertamanya. Terus yang kedua, x min x0 dipangkatkan 2 ya per 2 faktorial dikali f double aksen x0. Oke, ditambah ya dan seterusnya. Nah, ya. Nanti kalau yang ketiga berarti x min x0 pangkat 3 dibagi 2 faktorial dikali turunan ketiga gitu ya. Dan seterusnya sampai nanti misalkan ke M ya. Ke M berarti x min x0 pangkat M ya dibagi M faktorial dikali dengan turunan ke M. Disubstitusikan x0 ditambah dan seterusnya. Ya, kemarin sudah kita bahas di awal Dirac-Taylor. Oke, sekarang kita substitusikan gitu ya. Kita substitusikan nilai x di sini dengan xi min 1 xi plus 1 ya, xi plus 1. Maka di sini kita ganti sebentar, ini harusnya nggak pakai x0 ya. Ini pakai fx saja ini. Ya, nggak pakai ini fx saja, ini bukan f0 nih. Oke, berarti ini kita substitusikan ya. Kita substitusikan sekarang. Oh, sebentar. Ini nya terhadap xi ya. Oke, ini terhadap xi berarti sebenarnya ini tinggal kita ganti saja x0-nya dengan xi ya. Karena ini tadi di sekitar xi. Kalau di sekitar xi berarti ini tinggal kita ganti dengan xi. Ya, tuh. Oke, sekarang kita substitusikan x-nya dengan xi plus 1 ya. Jadi ini diganti jadi fi plus 1 sama dengan fxi. Nah, ini d-nya. D-nya tadi x0 kita ganti dengan xi ya. Berarti ini jadi xi plus 1 min xi per 1 faktorial. Turunan pertama substitusi xi. Terus ini diganti dengan xi plus 1 min xi kuadrat dibagi 2 faktorial. Turunan kedua dikali xi. Nah, sekarang kalau kita gambarkan sebenarnya gini ya, ini tuh xi ya. Ya, terus yang ini xi plus 1. Nah, titik yang sebelumnya xi min 1 yang sama-sama semua selisihnya h gitu ya.
Maka di sini XI plus 1 kurangi XI sama aja H. Nah, maka ini bisa kita ganti dengan H ya. Maka ini H per 1 faktorial F aksen. F aksen I gitu ya. Lalu ditambah yang ini XI plus 1 ditambah X dikurangi XI kan tadi H ya, H kuadrat ya. Maka ini jadi H kuadrat dibagi 2 FI aksen dan seterusnya. Nanti kalau mau kita lanjutkan ya berarti ini H pangkat 3 gitu ya. H pangkat 3 per 3 faktorial gitu ya. Ini turunan ketiga disubstitusikan I itu. Ditambah nanti yang keempat ya berarti 4 faktorial dibagi 4 faktorial 4 H pangkat 4 ya. H pangkat 4 dibagi 4 faktorial dikali turunan ke 4 yang disubstitusikan I. Ditambah nanti yang 5 H pangkat 5 gitu ya dibagi 5 faktorial dikali turunan ke 5 disubstitusikan di titik I. Itu dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang karena kita mau mencari F aksen ya, kita mau cari turunan pertama, yang ada turunan pertama ini kan. Nah, turunan pertama ini berarti yang selain itu kita pindah ke kiri ya, kita pindah ke kiri semua. Maka HFI aksen sama dengan FI plus 1, ini FI plus 1 dikurangi dengan FI ya, dikurangi yang ini H kuadrat per 2 FI aksen F double aksen, terus ini tambah sama yang belakang ini turunan ketiga, keempat, kelima dan seterusnya kita pindah ke kiri semua. Nah, maka kita untuk mencari FI ya, untuk mencari FI aksen berarti tinggal semuanya kita bagi dengan H. Maka di sini ada FI plus 1 min FI per H. Nah, karena yang enggak ada H-nya. Lalu yang belakang masih ada H semuanya nih. H kuadrat H pangkat 3. Nah, yang H kuadrat dibagi H maka jadi sini H per 2 FI double aksen. Oke, maka kita peroleh ya turunan FI aksen itu sama dengan FI plus 1 min FI per H ditambah big OH big OH saja ya. Nah, karena ini galat kita H. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya selisih maju itu kita dari menjabarkan deret Taylor FI plus 1 ya di sekitar XI. Nah, kalau sudah kamu jabarkan, nah, terus dikumpulkan jadi satu untuk yang dicari HFI aksennya gitu. Terus nanti tinggal semuanya dibagi dengan H. Ini ya, hampiran selisih maju menggunakan deret Taylor. Oke, maka terakhir nih kita peroleh rumus kita F0 aksen. Jadi kalau kita ganti semuanya kita sekarang bicaranya di X0 ya. F0 aksen sama dengan F1 min F0 dibagi H plus big OH. Dengan big OH tadi sama saja H per 2 kali F double aksen T. Oke, seperti itu. Nah, sekarang untuk selisih mundur ya. Nah, kalau selisih mundur itu kita ganti ya, rumus deret Taylor kita tadi kita ganti X-nya itu dengan XI min 1 ya, XI min 1. Nah, terus berarti kita dapat deret Taylor-nya seperti ini, Fxi min 1 sama dengan Fxi. Nah, terus ini Fi min 1. Oke, ini harusnya Fi min 1 ya. Ini harusnya Fi min 1. Fi min 1 min Xi per 1 faktorial F aksen Xi ditambah Xi min 1. Nah, ini Xi min 1 min Xi kuadrat per 2 faktorial dikali turunan kedua Xi dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang kalau kita gambarkan, nah ini itu Xi-nya di sini ya. Terus berarti ini Xi min 1 ya. Yang di sini ada Xi plus 1. Nah, sekarang kalau kita cari Xi min 1 dikurangi Xi berarti min H ya. Karena ini kan selisihnya H. Yang kiri dikurangi yang kanan maka dia jadi min H. Nah, maka ini hasilnya ini min H. Maka ini min H per Fi aksen. Nah, kalau ini kan min H kuadrat ya. Min H kuadrat berarti di sini jadi plus ya, plus H kuadrat per 2 Fi double aksen ditambah dan seterusnya berarti
Kalau yang ketiga nanti karena min H pangkat 3 dia jadi negatif ya. Maka kalau kita lanjutkan di sini jadi min H pangkat 3 per 3 faktorial gitu ya dikali sama turunan ke 3 disubstitusikan saat ke I ditambah kalau yang genap dia itu positif ya 4 faktorial ini turunan ke 4 ya yang disubstitusikan di I min nah ini yang kelima dia tuh minus per 5 faktorial nah ini 5 faktorial dikali dengan ini FI turunan ke 5 nah, terus plus gitu. Jadi dia plus min plus min plus min. Saat genap dia itu plus karena tadi dipangkatkan genap dia jadi positif ya. Tapi kalau yang ganjil dia negatif. Oke, selanjutnya karena kita cari turunan pertama, kita kumpulkan jadi kita pindahkan ya yang selain yang ini min HFI aksen kita pindah ke kiri ya. Nah, kita pindah ke kiri maka jadi positif HFI aksen sama dengan FI dikurangi, ini pindah ke kanan, maka min FI min 1 ditambah, ini H kuadrat plus 2 FI double aksen, dan seterusnya masih ada di ruas kanan. Lalu untuk mencari FI aksen, berarti tinggal kita bagi dengan H ya, maka FI min 1 dibagi H, lalu di sini ditambah ya, ini harusnya masih ini plus ya ini, ditambah H kuadrat per 2 ya, H kuadrat per 2 dibagi 2 ya, maka dia jadi H saja. Oke. Maka kita peroleh turunan pertama selisih mundur yaitu FI min 1 per H ditambah big OH ya. Jadi sisanya di sini masih ada H big OH. Nah, maka rumus akhirnya kalau F0 aksen sama dengan F0 min F min 1 per H plus big OH dengan big OH tadi sama dengan min H per 2 F double aksen T di mana T itu dari I plus 1 sampai I. Nah, ini untuk rumus yang selisih mundur ya, selisih mundur. Oke, kita lanjutkan. Untuk selisih pusat. Nah, selisih pusat itu dari mengurangkan persamaan P74 dengan P76. Nah, jadi ini yang tadi yang deret Taylor di sekitar XI plus 1. Ini sebenarnya tadi yang deret Taylor di sekitar F XI plus 1 ya. Nah, kalau ini yang deret Taylor di F XI min 1. Nah, itu kita kurangkan ya, kita kurangkan dua persamaan tersebut, maka kita peroleh FI plus 1 min FI min 1 ya, sama dengan 2HFI aksen plus H pangkat 3 per 3 ini dikali FI turunan ketiga. Oke, coba sekarang kita tuliskan kembali saja ya supaya lebih jelas. Yang deret Taylor yang F XI plus 1 tadi, atau bisa kita tuliskan jadi FI plus 1, kalau kita deretkan Taylor tadi kan sama dengan FI plus H kali F aksen I ya, ditambah H kuadrat per 2 faktorial ya, turunan kedua di I, lalu ditambah H pangkat 3 per 3 faktorial, ini turunan ketiga ya di I, nah, terus 4 dan seterusnya ya. Lalu yang I-1. Nah, I-1 tadi bedanya tandanya ya, saat ganjil dia negatif, saat genap dia positif. Maka ini F I min H F I aksen plus H kuadrat per 2 faktorial. Ini F I double aksen min ya, ini H pangkat 3 per 3 faktorial, ini turunan ketiga ditambah dan seterusnya. Ini tadi kita kurangkan ya. Nah, ini kita kurangkan. Maka kita dapat F I plus 1 min F I min 1 sama dengan apa? Ini habis ya. Ini habis. Nah, ini jadi 2H ya kan? 2H F I ini aksen. Nah, ini habis juga. Ini masih ada jadi plus
2H kuadrat, 2H pangkat 3 ya, per 3 faktorial itu kan sama aja 6 ya. Nah, kita tulis 6. Ini F turunan ketiga ditambah dan seterusnya. Oke. Sekarang karena kita mencari yang turunan pertama ini, berarti ini bisa kita pindahkan ke kiri ya. Jadi ini ya. Jadi ini 2H FI aksen itu sama aja FI plus 1 min FI min 1. Nah, ini dikurangi dengan, nah ini ya, dikurangi dengan H pangkat 3 per 3 F turunan ketiga, karena ini bisa dicoret ya, ini kan jadi 3. Jadi sama, ya. Jadi tinggal dikurang, nah maka kita dapat persamaan yang ini. Oke, ini udah 2H FI aksen ya. Kalau FI aksen saja berarti tinggal dibagi dengan 2H ya. Ini dibagi dengan 2H. Ini dibagi dengan 2H ya, maka jadi FI plus 1 min FI min 1 per 2H. Nah, terus dikurangi H kuadrat per 6 ya. Karena ini per 3 dibagi 2 per 6, FI double turunan ketiga ditambah dan seterusnya. Oke, maka kita peroleh turunan pertama kita sama dengan FI plus 1 min FI min 1 per 2 big OH kuadrat. Ya, big OH kuadrat. Karena di sini sisanya itu turunan kedua. Oke, maka nanti kita peroleh turunan kita F0 aksen. Kalau kita ganti dengan F0 aksen sama dengan F1 min F min 1 per 2H plus big OH kuadrat, di mana big OH kuadrat sama dengan min H pangkat 2 ya, min H pangkat 2 per 6 turunan ketiga T-nya dari XI min 1 sampai XI plus 1. Nah, ini untuk selisih pusat. Oke, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana untuk turunan kedua ya? Kita tadi sudah menurunkan turunan pertama untuk deret Taylor. Sekarang kita cari turunan keduanya. Selisih pusat. Nah, caranya tambahkan persamaan P74 dengan P76, maka kita peroleh ini. Nah, sekarang ini bedanya itu kita tambahkan ya. Kalau tadi kan dikurang ya. Sekarang kalau kita tambahkan. Oke, sebentar saya tuliskan lagi. FI plus 1 itu sama dengan FI plus H FI aksen ditambah dengan H kuadrat per 2 FI double aksen ya, ditambah H pangkat 3 per 3 faktorial ya, ini turunan ketiga di I ya, ditambah dan seterusnya. Lalu yang FI min 1 ini FI min HFI aksen plus H kuadrat per H FI double aksen min H pangkat 3 per 3 faktorial FI triple aksen. Nah, ini kita tambah ya. Oke, kalau kita tambahkan dapat apa? Nah, ini dapat FI plus 1 ditambah FI min 1 sama dengan 2FI ya, 2FI. Ini habis ya. Nah, ini habis. Ditambah, maka sisa ini ya tinggal, ini tadi per 2 ya. Berarti ini ditambah ya, ditambah berarti jadi 2H kuadrat per 2 FI double aksen ya. FI double aksen turunan kedua ditambah. Nah, ini habis. Nah, masih sisa 1 ya di sini. Oke, coba kita tuliskan. Ini jadi plus ya. H pangkat 4 per 4 faktorial. Ini turunan keempat ya. Ini disubstitusikan ke I, ditambah dan seterusnya. Yang sini berarti H pangkat 4 per 4 faktorial turunan keempat, jadi juga positif ya, karena ini pangkatnya pangkat genap. Maka yang ini habis, maka ini tinggal H pangkat 4 ya. Ini H pangkat 4, 2 ya, maka 2H pangkat 4 per 4 faktorial. Ini turunan ke I, disubstitusikan turunan keempat ya di XI. Nah, ini dan seterusnya. Oke.
Betul. Nah, sekarang tinggal kita kumpulkan ya yang ada turunan keduanya kan ini ya, mau kita cari kan ini ya sebenarnya. Maka yang selainnya kita pindah ke kiri, kita dapat FI plus 1, ya ini, terus 2F, min 2FI ya, ini karena dipindah ke kiri, lalu ini plus FI min 1. Oke, terus ini dipindah ke kiri juga nanti. Lalu dibagi dengan H kuadrat ya, ini bagi H kuadrat, nah terus ini H pangkat 4 kan, nah sisa kita tadi kan masih ada ini ya sebenarnya ini. Nah ini H pangkat 4 ini kita bagi dengan H pangkat 4 ini kita bagi dengan H kuadrat ya. Dibagi dengan H kuadrat maka tinggal H pangkat 2. Nah maka ini jadi sisanya ini. Min H kuadrat per 12 FI 4. Nah, jadi turunan keempatnya. Oke, seperti itu. Nah, maka oke, ini jadinya. Jadi tinggal kita ganti saja ya. Kita ganti dengan nilai XI-nya tadi kita ganti dengan deret galatnya. Oke. Saya hapus dulu ini. Nah, ini. Maka jadi sisanya ini ya big OH kuadrat ya, big OH kuadrat dengan big OH kuadrat itu min H kuadrat min 12 turunan keempat. Oke. Seperti itu. Maka untuk di nilai di X-1, X0 dan X1 kita rumusnya turunan kedua di X0 sama dengan F1 min 2F0 plus F1 per H kuadrat ditambah dengan big OH kuadrat. Dalam hal ini big OH kuadrat sama dengan min H kuadrat per 12 kali turunan keempat di T dari XI min 1 sampai XI plus 1. Oke, itu ya. Nah, coba kita perhatikan untuk selisih pusat ini, untuk turunan kedua kita membutuh 3 titik ya. Nah, ini kita butuhnya 3 titik. Berbeda dengan sebelumnya turunan pertama tadi kita memerlukan cuma 2 titik, di sini kita 3 titik, yaitu XI-1, X0, dan X1. Nah, sekarang selisih mundur dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama nanti kita peroleh untuk selisih mundurnya turunan kedua itu sama dengan FI min 2 min 2 FI min 1 ditambah FI per H kuadrat ya. Big OH, kalau di sini big OH, di mana big OH itu sama dengan H kali turunan kedua. Untuk nilai F di X-2, X-1, dan X0 rumusnya, jadi tinggal kita ganti aja ya. Sekarang patokannya di X0 ya, maka jadi F0 double aksen sama dengan F-2 min 2 F-1 plus F0 per H kuadrat plus big OH. Nah, sekarang untuk selisih maju dengan cara yang sama nanti kita peroleh yang selisih maju FI plus 2 min 2 FI plus 1 min FI per H kuadrat ya plus big OH. Di mana big OH tadi sama dengan min H kali turunan kedua di T. Kalau kita ganti di X0 maka F0 double aksen sama dengan F2 min 2 F1 plus F0 per H kuadrat plus big OH. Oke. Nah, setelah ini kita nanti ke polinom interpolasi. Demikian dulu pembahasan kita kali ini. Kita sudah menurunkan turunan secara numerik ya. Tadi pertama kita lihat dulu secara gambar ya, secara gambar untuk turunan numerik. Selanjutnya kita turunkan menggunakan deret Taylor untuk turunan pertama maupun turunan kedua. Selanjutnya akan kita bahas untuk penurunan rumus turunan numerik menggunakan polinom interpolasi. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.